Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang kembali bersama dengan saya berjumpa dalam renungan pagi pada hari ini. Dan kita akan mengambil tema jangan menempuh jalan Emmaus. Saudara, kita telah merayakan Hari Raya Paskah pada hari yang lalu. Dan saat ini kita sedang melihat bagaimana pasca kebangkitan Kristus, Yesus menampakkan diri selama 40 hari kepada para muridnya. Dan itu tercatat di dalam Injil Lukas pasal 24. Salah satunya kita akan memperhatikan peristiwa dua orang murid yang sedang menempuh jalan ke kampung yang bernama Emmaus. Mari kita akan membaca Lukas 24 ayat yang ke-13 terlebih dahulu. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Saudara, sungguh sangat mengejutkan bagaimana setelah peristiwa Paskah, setelah pemberitaan melalui Maria Magdalena dan para perempuan yang lain yang pada hari Minggu pertama waktu itu mereka menengok kubur Yesus dan mereka melihat dan menyaksikan kubur Yesus yang kosong, dan mereka menceritakan peristiwa kebangkitan Kristus kepada para murid. Dan rupanya dua orang murid ini, saudara, setelah mendengar peristiwa kebangkitan Kristus, mereka sedang menuju ke sebuah kampung yang bernama Emmaus. Nah, menarik dari peristiwa ini kita belajar bagaimana dua orang murid ini ternyata mereka mengalami yang namanya keputusasaan. Saudara, itu dapat kita lihat di ayat yang ke-21. Mari kita akan lihat. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Saudara, kita lihat dari pernyataan dua murid Yesus ini, bagaimana dalam perbincangan, dalam perjalanan menuju ke Emmaus, yang pada waktu itu Yesus berada di antara mereka. Yesus menampakkan diri di perjalanan dua orang murid ini yang sedang menuju ke sebuah kota atau sebuah tempat kampung yang bernama Emmaus. Saudara, ternyata mereka dari apa yang diucapkan, kita bisa melihat mereka sedang berputus asa. Mengapa? Karena mereka mengharapkan Yesus menjadi penyelamat bangsa Israel. Mereka mengharapkan Yesus untuk menyelamatkan mereka dari penjajahan bangsa Romawi pada waktu itu. Tetapi apa yang terjadi? Mereka melihat sang pahlawan yang mereka agung-agungkan, yang mereka harapkan, ternyata mati di kayu salib, mati dan dikuburkan. Dan ketika mereka mendengar berita akan kebangkitannya, kita melihat bagaimana mereka hampir-hampir mereka rasanya tidak percaya, dan mereka benar-benar putus asa. Saudara, tahukah Anda bagaimana Emmaus itu artinya putus asa? Jadi ketika kita melihat peristiwa ini, ada satu pesan penting yang ingin saya sampaikan kepada kita. Mari jangan menempuh jalan Emmaus sebagaimana dua murid Yesus ini yang sedang menuju ke sebuah kampung yang bernama Emmaus. Saudara, hari-hari ini ada banyak orang yang seperti ini. Mereka sedang berputus asa, dan sungguh ini merupakan keprihatinan bagi Tuhan Yesus pada waktu itu, karena mereka berputus asa. Saudara, apa reaksi Yesus ketika Yesus melihat dua murid ini yang sedang berjalan ke Emmaus dan mereka tampak berwajah mukanya muram, dikatakan firman Tuhan. Mari kita lihat di ayat yang ke-25, Yesus berkata seperti ini. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu
sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Saudara, ternyata orang yang berputus asa, Yesus mengatakan itu adalah bodoh. Saudara, mari hari ini, kebodohan bukan karena kita kurang pengetahuan. Kebodohan bukan berbicara karena kita tidak memiliki wawasan yang luas. Tetapi ketika kita tidak percaya kepada firman Tuhan dan kita berputus asa di tengah situasi yang kita hadapi, maka itu artinya bodoh. Saudara, mari hari ini jangan jadi orang yang bodoh. Jangan mengambil jalan putus asa. Jangan menempuh jalan ke Emmaus. Artinya mari jangan berputus asa pada pagi hari ini. Apapun yang terjadi hari ini, masalah seberat apapun, pergumulan yang kita hadapi, sesulit apapun, mari saya berdoa hari ini, jangan putus asa. Mari jangan menempuh jalan Emmaus. Karena keputusasaan itu bukan solusi bagi masalah kita, bukan jalan keluar bagi setiap pergumulan kita. Karena ternyata jalan putus asa adalah jalan bagi orang-orang yang bodoh. Kenapa? Karena orang yang putus asa adalah orang yang telah kehilangan iman, yang telah krisis iman. Orang-orang yang putus asa adalah orang-orang yang tidak memiliki kekuatan untuk mempercayai firman Tuhan. Saudara, hari ini saya berdoa, mari belajar bangkit dari kegagalanmu, bangkit dari keterpurukanmu. Mari percaya kepada setiap perkataan firman Tuhan. Sebab apa yang diucapkan itu, apa yang difirmankan, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Dan Ia pasti akan menolong setiap kesulitan kita. Mari hari ini saudara, 1000 macam apapun persoalan yang kita hadapi, mari jangan pernah mengambil satu langkah untuk putus asa. Sebab keputusasaan tidak akan pernah melahirkan sebuah keajaiban atau melahirkan sebuah mujizat. Kalau Anda ingin melihat mujizat, kalau Anda ingin melihat pertolongan Tuhan, kalau Anda ingin melihat kuasa Allah dinyatakan, kalau Anda ingin melihat bagaimana cara Allah akan memberkati dan menolong hidupmu, mari hari ini percayalah, jangan putus asa. Jangan putus asa ketika Anda sakit hari ini. Jangan putus asa ketika kau menghadapi rumah tanggamu yang berantakan. Jangan putus asa ketika engkau menemui kegagalan dalam setiap bisnismu. Mari hari ini ingat ada firman Tuhan yang menjadi jaminan bagi setiap kita. Dan peristiwa kebangkitan Kristus membuktikan bagaimana Yesus yang kita sembah bukan Allah yang mati, tapi Dia Allah yang hidup, saudara. Artinya ada harapan untuk kita melihat kemenangan. Ada harapan untuk kita melihat pertolongan yang datang dari Tuhan. Sebab Dia berkuasa untuk menolong kita. Kalau maut saja Dia kalahkan. Kalau maut Dia sudah hancurkan. Mari hari ini, apa yang tidak bisa Tuhan lakukan buat kita? Bukankah jika maut sudah dikalahkan, maut sudah dihancurkan, maka setiap masalah apapun juga dapat diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Yesus bisa menolong rumah tanggamu, Yesus bisa menolong akan usaha bisnismu, bahkan Yesus bisa menyembuhkan sakit penyakitmu. Ingat, jangan menempuh jalan Emmaus, artinya jangan berputus asa, sebab bersama Yesus pasti ada harapan buat setiap kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.